Gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat lebih cepat berubah bila dibandingkan dengan gejala-gejala alam. Hal ini menunjukkan bahwa gejala sosial bersifat baik ya. Ini materi tentang dasar-dasar sosiologi ya, materi yang sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, soal ini tipenya soal hafalan ya, soal teoritis, maka kemudian secara tekstual kita bisa temukan sedikit banyak jawabannya di buku-buku teks kita ya, terutama ini adalah berbicara tentang sifat gejala sosial ya, sifat-sifat tentang fenomena-fenomena yang menunjukkan tentang nanti gejala sosial ini akan menimbulkan masalah sosial ya, akan menimbulkan masalah sosial. Baik. Ya, ini sifat-sifat gejala sosial totalnya ada berapa? Ada 8 sifat gejala sosial yang perlu kita hafalkan ya, termasuk juga harus kita pahami tentu saja ya. 4 diantaranya ada di sini, yang tidak ada adalah objektif ya, jadi tidak ada, jadi bukan sifat gejala sosial. Nah, yang kurang apa? Yang kurang ini adalah sulit diprediksi, yang kelimanya ya, sulit diprediksi, lalu kemudian yang ke-6 ini sulit dipahami, lalu kemudian yang ketujuhnya bersifat kualitatif ya, sifatnya kualitatif, dan yang kedelapannya ini dia beraneka ragam, baik ya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui ada 1 relatif, 2 multidimensi, 3 dinamis, 4 subjektif, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada total 8 yang harus kita ingat. Nah, menjawabnya gimana? Ya tinggal kita cari mana yang paling mendekati dari apa yang diinginkan soal. Kata kuncinya di mana? Gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat lebih cepat untuk berubah. Jadi lebih cepat untuk berubah artinya apa? Apakah diprediksi di mana? Maka dari sini kita tinggal mencari persamaan kata yang dekat dengan lebih cepat berubah. Jawabannya apa? Jawabannya adalah dinamis, dia lebih cepat berubah ya. Kenapa tidak relatif? Karena relatif ini dia tidak bisa dipastikan kebenarannya, jadi tidak pas dengan kata berubah. Multidimensi artinya apa? Multidimensi di sini artinya kompleks ya, rumit. Kita harus melihatnya dari banyak hal ya, banyak dimensi. Kenapa tidak subjektif? Subjektif ini artinya lawan dari objektif. Gejala sosial itu sifatnya subjektif ya, dilihat dari pandangan orang per orang. Jadi memang tidak sama ya, walaupun peristiwanya satu tapi memandangnya tidak sama. Itu uniknya gejala sosial, beda dengan alam ya. Dia hal yang pasti, sedangkan untuk gejala sosial dia sesuatu yang tidak bisa dipastikan 100% ya. Karena tidak bisa dipastikan 100%, sulit diprediksi, kita sulit pahami, sifatnya kualitatif, bukan hitung-hitungan, dan ada banyak hal ya, aneka ragam, agak mirip dengan kompleks. Tapi secara umum, karena ini hafalan, kata kuncinya di lebih cepat berubah, kata yang mendekati adalah kata dinamis. Maka jawaban kita C. Masyarakat subsisten pedesaan memiliki kesederhanaan dan kesamaan dalam berpikir serta bertindak. Hal tersebut menunjukkan masyarakat terikat pada solidaritas. Baik ya, ini materinya tentang apa? Ini bisa kita klasifikasikan materinya di bahasan atau bab kelompok sosial ya, bab yang di sosiologi kita pelajari kelas 11. Terutama subbahasanya tentang apa? Subbahasanya tentang pembagian ataupun nanti jenis-jenis kelompok sosial, terutama ini nanti menurut para ahli. Kenapa? Karena ada kata kuncinya di sini, solidaritas. Dari sini ya kita bisa mengetahui pembagian kelompok sosial menurut siapa. Ini ahlinya adalah Emil Durkheim. Bahwasanya Emil Durkheim membagi kelompok sosial hanya menjadi 2 saja, ya, hanya menjadi 2 saja. Yang pertama itu adalah solidaritas, ya, kelompok sosial dengan solidaritas. Solidaritas apa? Solidaritas mekanik, dan yang kedua adalah solidaritas organik ya, membaginya kurang lebih 2 ini saja. Nah, ini mudah untuk dipahami karena juga merupakan soal hafalan yang tidak terlalu sulit. Intinya kita pahami saja bahwasanya solidaritas mekanik ini sama dengan masyarakat pedesaan ya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut tentang ciri-ciri masyarakat pedesaan, ini kan nggak rumit ya. Ini kan misalnya dia guyup ya, dekat satu sama lain, lalu kemudian sifatnya emosional, ya jumlahnya sedikit dan seterusnya. Sedangkan ini solidaritas organik ini adalah masyarakat perkotaan ya. Ciri masyarakat perkotaan seperti apa? Misalnya dia individualis, lalu kemudian rasional, individualis,
rasional, dan seterusnya ya. Jadi sama-sama kita sudah pahami ini. Nah, maka kemudian kalau di sini ditanyakan pilihannya antara organik sama mekanik karena cuma dua ini. Jadi tidak ada solidaritas primitif, modern, dan tradisional. Tadi sudah disampaikan bahwasanya solidaritas mekanik adalah pedesaan. Pedesaan pertanyaannya maka dia termasuk solidaritas mekanik. Jawaban kita adalah B ya, mekanik bukan organik. Demikian. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dalam dan menghasilkan kebudayaan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh, baik ya, ini materinya dasar sekali di dasar-dasar sosiologi ya, materi pertama kali di pelajaran sosiologi yang kita pelajari di kelas 10 ya. Kita bercerita tentang definisi masyarakat ya. Secara umum masyarakat itu adalah kumpulan orang, ya itu sederhananya gitu, kumpulan orang. Namun kemudian ya, karena ini soalnya hafalan secara teoritis, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menghafalkan menurut mereka-mereka ini artinya apa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ada di buku-buku teks, walaupun ada beberapa nama yang tidak ada ya, atau jarang kemudian diulas di buku-buku teks kita, seperti Marian Levy ini jarang kemudian ada di buku-buku teks, walaupun ada tapi jarang gitu ya. Jadi tidak semua buku menceritakan nama, sedangkan nama sisanya ini sering diulang-ulang di masyarakat ya, antara A, B, C sama D ini sering diulang-ulang. Nah, dalam konteks ini kalau kita jawab dulu secara langsung, ini definisinya siapa? Orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, ini adalah definisinya Selo Sumarjan ya. Jadi kita memang harus menghafal. Nah, sedangkan kata kunci yang lain, kalau Suryono Sukanto ini mendefinisikan masyarakat bahwasanya adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran ya, kesadaran bersama satu sama lain. Itu kata kuncinya di situ ya, walaupun nanti detailnya bisa dibaca sendiri gitu kan seperti apa. Tapi kalau dalam konteks soal ada beberapa kata kunci ya. Salah satunya kan sini hidup bersama gitu kan, atau punya kebudayaan. Sedangkan Suryono Sukanto memiliki kesadaran bersama, kurang lebih gitu. Nah, sedangkan nanti kalau Paul B. Hartgen ini adalah orang yang kemudian menyampaikan kumpulan orang yang tinggal di suatu tempat secara dalam waktu, tinggal di tempat yang sama, dan dalam waktu yang lama, Jadi kata kuncinya di situ Paul B. Hartgen ya. Talcott person ini adalah kumpulan orang yang melakukan sosialisasi ya satu sama lain. Sedangkan nanti Marian Levy ini bilang ada transfer antar generasi. Transfer apa? Kebudayaan ya, nanti antar generasi. Ini beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata yang kemudian bisa dijadikan pegangan gitu ya, seandainya nanti ada tipe soal yang menanyakan definisi menurut para ahli. Di luar ini siapa? Masih ada yang lain ya, yang itu juga harus perlu kita ketahui seandainya kemudian kita nanti belajar dan membiasakan diri dengan ya soal-soal hafalan murni seperti ini. Demikian. Berikut ini merupakan contoh-contoh status sosial yang diperjuangkan kecuali ya. Baik, ini materi tentang status sosial yang merupakan bagian dari materi stratifikasi sosial, dan juga kemudian merupakan bagian juga dari nanti materi diferensiasi sosial. Ini materi yang bisa kita pelajari atau sudah kita pelajari di kelas 11 SMA ya, di pelajaran sosiologi. Baik ya, kalau kita bicara status ini agak teoritis, soalnya hafalan ya, walaupun harus dianalisa contohnya gitu kan seperti apa, namun secara teori ada 3 cara mendapatkan status ya, 3 cara bagaimana kita mendapatkan status. Yang pertama kita kenal nanti ada achieve status ya, dalam bahasa Inggris memang seperti itu. Ini apa? Ini status yang harus diperjuangkan, diusahakan. Artinya kita tidak bisa mendapatkannya kalau kita tidak berusaha terlebih dahulu ya, misalnya menjadi sarjana lalu kemudian menjadi profesi tertentu, itu adalah sesuatu yang kita usahakan. Yang kedua ada ascribe ya, ascribe status ya, ini adalah status yang kita dapatkan karena kelahiran ya. Ini kita dapatkan karena kelahiran. Artinya apa? Kita tidak perlu bersusah payah
mendapatkannya karena kita sudah dapatkan ya tanpa susah payah, tanpa usahakan dari turunan saja. Ayah saya orang kaya, maka kemudian saya otomatis menjadi anak orang kaya, itu turunan ya, tidak perlu susah payah. Atau ada assign ya, assign status. Apa itu assign status? Ini didapatkan dengan cara balas jasa ya. Misalnya saya sudah menolong orang, lalu orang tersebut memberikan gelar kehormatan ke saya, maka kemudian itu nanti jadi assign status ya, status yang didapatkan karena balas jasa ya. Saya menemukan uang ya 5 miliar, lalu tiba-tiba saya kemudian sah untuk disebut sebagai jutawan atau miliarder, dari sini itu assign. Nah, di sini adalah contoh-contoh status yang diperjuangkan, artinya dia termasuk achieve status ya, kecuali. Nah, artinya yang bukan achieve status bisa ascribe, bisa assign. Artinya tinggal kita cocokkan saja dengan pilihan mana yang kira-kira tidak perlu diusahakan. Coba kita baca. Siti berhasil lulus di perguruan tinggi negeri. Ini jelas diusahakan gitu kan. Jadi kita tidak bisa jawab A karena lulus di perguruan tinggi, untuk masuk perguruan tinggi jelas butuh usaha ya. Alan sukses menjadi pemain bulu tangkis. Ini juga tidak, karena menjadi pemain bulu tangkis juga harus latihan dan segala macam. Ini juga sulit ya. Budiman terpilih sebagai bupati. Nah, untuk jadi bupati diusahakan? Iya, karena ada modal yang keluar. Ini juga tidak. Nah, tinggal kita pilih ini D atau E. Jawabannya adalah D. Dinobatkan sebagai putra mahkota, karena putra mahkota ini adalah turunan ya, tanpa susah payah ya. Seorang keturunan bangsawan, seorang keturunan raja pasti menjadi putra mahkota ya. Bagaimana dengan E? Diterima sebagai karyawan. Untuk jadi karyawan kan harus ada tes, maka ini juga tidak. Jadi sekali lagi ya, kita jawab di soal kita ini D ya. Sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi. Baik ya, ini materi khususnya tentang stratifikasi sosial. Materi yang sudah kita pelajari di kelas 11 SMA. Subbahasanya tentang apa? Subbahasanya tentang jenis-jenis stratifikasi sosial. Stratifikasi sendiri apa? Stratifikasi sosial adalah ini pengkelasan ya, atau penggolongan kelas-kelas sosial nanti secara vertikal. Jadi ada yang di atas posisinya lebih baik dan ada yang di bawah posisinya lebih jelek, kurang lebih seperti itu ya. Ini namanya stratifikasi penggolongan masyarakat dalam bentuk vertikal, sehingga memunculkan apa yang kita kenal dengan kelas sosial ya. Nah, stratifikasi sosial sendiri ada berapa? Ada 3. Ada stratifikasi sosial terbuka, open ya, ada stratifikasi sosial tertutup, sama nanti ada stratifikasi sosial campuran ya. Baik, kalau dibaca soalnya ini merupakan soal hafalan gitu kan, karena mendefinisikan ya, yang memungkinkan anggotanya, kata kuncinya apa? Untuk mengubah status yang dimilikinya. Itu stratifikasi apa? Kita langsung jawab, ini stratifikasi terbuka. Jadi definisi stratifikasi terbuka apa? Definisi stratifikasi terbuka adalah ya, tiap orang punya kesempatan yang sama. Orang punya kesempatan yang sama, untuk mengubah status, baik statusnya menjadi lebih baik atau menjadi lebih jelek gitu kan. Misalnya saya tadinya seorang siswa, berubah statusnya menjadi mahasiswa ya. Semua orang bisa melakukan ini, maka ini statusnya terbuka gitu kan. Nah, sedangkan tertutup ini artinya orang ya tidak bisa mengubah statusnya, tidak bisa ubah status, karena biasanya dia diambil atau dicari dari keturunan ya. Jadi orang mau berusaha sekuat apapun ya, statusnya tidak bisa berubah, dia keturunan ya, tertutup. Jadi tidak semua orang bisa melakukan ini. Kalau dikasih contoh apa? Sistem kasta ya, dimana sistem kasta ini, kalau kasta tertinggi ya otomatis ketika dia melahirkan seorang anak, maka kastanya ikut dengan orang tuanya, tidak jadi turun juga tidak jadi naik ya, tetap di kasta yang sama. Itu tertutup, tidak semua orang bisa pindah statusnya. Nah, sedang campuran ini gabungan antara terbuka dan juga antara tertutup gitu kan. Nah, jika dikasih contoh misalnya ini adalah perkawinan antar kasta. Misal ada kasta ksatria menikah dengan kasta waisya ya, kasta ksatria
menikah dengan kasta Waisya, maka kemudian turunannya itu termasuk dalam mendapatkan statusnya secara campuran, kasusnya gitu. Nah, kita balikkan lagi ke soal tadi, kata kuncinya adalah yang anggotanya yang memungkinkan ya, yang memungkinkan, sekali lagi anggotanya untuk mengubah status. Jadi jawaban kita adalah tadi terbuka, karena semua orang mampu dan boleh untuk mengubah statusnya dengan usaha tentu saja.